Tes tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Oke. Baik, langsung saja ya karena sudah jam 9, maka saya akan buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah memberi kenikmatan kesehatan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rudi Susanto MSI. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi, Mbak. Oke. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Himakam sekalian. Selamat pagi teman-teman. Halo, teman-teman. Pagi, Mbak. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kali ini di sela-sela kesibukan kalian. Oke, adapun acara kali ini yaitu forum diskusi dan pemberian materi mengenai kepemimpinan dalam suatu organisasi oleh Bapak Rudi Susanto, di mana yang kita ketahui bahwa dalam organisasi adanya suatu koordinasi maupun komunikasi yang baik dapat menjadi acuan lancarnya jalannya suatu organisasi dan terciptanya organisasi yang harmonis. Maka langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pemberian materi mengenai kepemimpinan dan dalam organisasi oleh Bapak Rudi Susanto MSI. Yang ketiga ada forum sesi diskusi. Dan yang keempat, penutup. Mari langsung saja lanjut ke sesi kedua, yaitu pemberian materi oleh Bapak Rudi Susanto. Kami persilahkan, Pak. Oke, Mbak, saya share screen ya. Iya, Pak Rudi. Baik. Oke, teman-teman. Kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Terima kasih untuk kesempatannya dari Mbak Kartika selaku Ketua HMP. Kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang leadership atau kepemimpinan. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang pas gitu ya, nanti kita bisa diskusi secara langsung ya. Kan saya dulu juga pernah aktif di HMP ya, dan juga pernah di BEM dan juga pernah di organisasi lain di fakultas. Mungkin nanti bisa sharing secara lebih teknis kayak gitu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bicara tentang leadership ya. Saya kira teman-teman semua sudah gabung di HMP sehingga tentunya kepemimpinan itu menjadi satu hal yang harus dimiliki atau mungkin harus diasah gitu ya, biar lebih tajam atau mungkin lebih peka gitu, lebih cair nanti komunikasinya antara tadi sudah disampaikan Mbak Kartika antara satu dengan yang lainnya. Kan kepemimpinan ini jadinya nanti bukan hanya bicara bahwa kita itu sebagai leader, tapi bagaimana kita menempatkan diri juga sebagai apa ya? Kalau istilahnya itu bahasa Arabnya adalah qiyadah, itu pemimpin wal jundiyah atau
staf gitu ya. Jadi sebagai staf pun mungkin juga butuh. Jadi nggak hanya pemimpin saja. Jadi dua-duanya perlu di-matchingkan gitu. Karena dengan matching antara pemimpin yang dipimpin atau keduanya memahami, tentunya nanti tujuan organisasi dalam hal ini adalah HMP Makom berjalan dengan selaras sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai. Oke, langsung saja. Nanti kalau suara saya tolong disampaikan ya Mbak Kartika ya. Oke, gimana Pak? Kalau suara saya jelas bisa disampaikan ya. Iya, baik Pak. Oke, kita mulai dari sebuah hadis mungkin ya. Setiap kalian adalah pemimpin. Ini pindah nggak? Pindah ya. Slide-nya ya. Kalian adalah pemimpin gitu ya. Jadi kita itu juga memimpin diri kita sendiri kayak gitu. Ya nanti di organisasi, kemudian nanti di keluarga, kemudian nanti jadi masyarakat, bisa skopnya lebih luas di desa, skopnya lebih luas lagi di kecamatan, skopnya lebih luas lagi kabupaten, bahkan bisa skop negara. Jadi pemimpin itu mulai dari pribadi sampai skop yang sangat luas kayak gitu. Sehingga setiap kepemimpinan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka tentunya ini menjadi hal yang penting menyadari bahwa kita itu adalah pemimpin ini. Untuk diri kita sendiri maupun untuk sebuah skop yang lebih luas. Maka itu perlu kita pahami. Kalau kita sudah bisa membawa diri kita, bisa memanage kita ya, bisa mengatur diri kita sendiri, tentunya kita juga akan lebih mudah bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur waktu, memanajemen waktu, memahami tanggung jawab secara pribadi. Tentunya ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas, entah itu HMP, entah itu kelas, entah itu organisasi-organisasi yang lebih besar, tentunya kita akan bisa membawa diri ya gitu ya, baik sebagai pemimpin maupun sebagai staf atau yang lainnya. Kayak gitu ya, saya kira ya. Oke, itu prolognya kita kepemimpinan. Saya kira teman-teman semua sudah mungkin sudah dapat materi dan lain sebagainya. Bisa jadi hanya sebuah refresh, mengingatkan kembali bahwa kepemimpinan itu adalah caranya seorang pemimpin memimpin. Itu bisa dipahami ya. Berarti ada pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu stylenya orang itu memimpin. Gitu. Nah, kepemimpinan sendiri adalah bagaimana kita selaku pemimpin itu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang gitu ya. Untuk mengerjakan sesuatu atau mencapai sesuatu. Nah, sesuatu itu dalam organisasi tentunya bisa dalam bentuk visi, misi yang mungkin sudah dicetuskan atau mungkin sudah disepakati di awal oleh pengurus. Jadi, bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh anggota organisasi HMP misalkan, mulai dari kalau ketua berarti bisa menggerakkan kepala bidang, ini bidang atau menteri atau apa istilahnya, atau kabit atau apa Mbak Kartika? Koordinator departemen Pak. Nah, koordinator Kordep ya, koordinator departemen dan lain sebagainya. Kemudian nanti koordinator departemen bisa menggerakkan staf-stafnya dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Sehingga kepemimpinan ini bisa dikatakan sebuah seni bagaimana berinteraksi kayak gitu ya. Karena menggerakkan ini nggak ada, mungkin tujuan orang itu macam-macam gitu ya.
kalian itu mau gabung organisasi tujuannya apa kan macam-macam. Latar belakangnya macam-macam. Sehingga bagaimana dengan keberagaman itu teman-teman bisa memanage ya, bisa melakukan pendekatan, kemudian semua orang yang tergabung dalam organisasi itu bisa bergerak bersama mencapai tujuan tadi. Maka itu dikatakan sebuah seni saya kira kayak gitu ya. Karena satu orang dengan orang lain itu punya karakter yang berbeda, punya cara pendekatan yang berbeda, punya skill yang berbeda dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang leader kita harus bisa memetakan, kemudian bisa mencari cara untuk bagaimana orang lain itu bisa bergerak mencapai tujuan yang sudah kita sepakati. Sehingga dia harusnya punya ini ya, bisa mempengaruhi, bisa membujuk, memotivasi, mengkoordinasi dan lain sebagainya. Jadi teknisnya bisa motivasi mungkin untuk adik-adiknya, untuk teman-teman yang sudah selevel mungkin bisa koordinasi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan atau banyak cara gitu ya, dan bisa jadi unik antara satu orang dengan orang lain bagaimana cara mendeliver atau mengajak untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif? Tentunya sebagai pemimpin ya, kita harus bisa membawa organisasi kita itu mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Maka pentingnya tujuan di awal, penetapan tujuan atau proker dan lain sebagainya di sini. Sehingga dengan berbagai kondisi ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada. Jadi antara satu bagian dengan bagian lain itu tugasnya berbeda-beda, dan itu pasti ya. Belum lagi nanti dihadapkan pada tugas-tugas kampus juga. Jadi tanggung jawab teman-teman ini ketika sudah terjun ke dalam organisasi itu double ya. Sudah sadar harusnya bahwa teman-teman itu akan memikul dua tanggung jawab yang bersamaan. Pertama adalah tanggung jawab kuliah, yang pertama adalah tanggung jawab organisasi. Dan di mana harusnya duanya itu jalan, gitu ya. Dua-duanya itu jalan, atau istilahnya dua-duanya itu seimbang, gitu. Organisasinya jalan, kuliahnya juga jalan. Belum lagi nanti dihadapkan pada double organisasi, nah gitu ya. Ada kan dulu saya juga double organisasi, maka ya harus bisa lagi bagi tugas, nah gitu. Maka di sini sangat penting peran pemimpin dan juga tentunya peran anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya, kemudian bisa menyesuaikan dengan situasi, menyadari tanggung jawabnya, nah, sehingga pekerjaan-pekerjaan organisasi itu juga bisa selesai. Gitu. Karena pekerjaan organisasi tentunya juga banyak. Itu pemimpin yang efektif harusnya bisa seperti itu, menyesuaikan dengan segala kondisi dan situasi. Belum nanti dihadapkan pada pendanaan, dihadapkan pada masalah eksternal maupun internal dan berbagai masalah-masalah yang lain. Belum nanti ada yang nggak aktif, bagaimana memotivasi dia biar aktif. Nah, itu juga perlu di-deliver ya. Sampai tataran mana bisa menggerakkan teman-teman. Misalkan ini dari pengurusnya berapa Mbak Kartika totalnya? Halo? Totalnya 21, Pak. Nah, ini 21, kemudian ini yang ikut mungkin setengahnya ya.
Oke. Nah, itu juga Iya, Pak. perlu ya bagaimana teman-teman yang ada di sini yang ikut ini bisa menggerakkan juga teman-teman yang lain gitu ya, yang nggak ikut kayak gitu. Dan cara menggerakkan karena ini organisasi ya, bukan sebuah ranah kerja gitu ya. Maksudnya ini bukan tentang manajer pekerjaan gitu ya. Kalau pekerjaan kan punishment-nya jelas dikeluarkan. Misalkan kalau organisasi mau dikeluarkan juga ya bisa jadi nggak ngaruh gitu loh kan bagi mereka. Nah, makanya bagaimana teman-teman ini adalah tantangan untuk menggerakkan teman-teman yang belum aktif gitu ya. Bukan hanya tugasnya Mbak Kartika, tapi tugasnya seluruh gitu ya. Nanti bisa di-deliver. Oh, bisa dikasih apa istilahnya itu. Lembar monitoring atau seperti apalah. Atau bisa di-checking, misalkan ada rapat. Kalau saya dulu itu ada rapat harian terbatas atau apa yang isinya ketua-ketua program studi, ketua-ketua bidang gitu ya, atau koordinator bidang, ada lagi rapat departemen kayak gitu. Jadi mungkin ketua departemen bertanggung jawab terhadap keaktifan anggotanya di departemen itu. Kemudian ketua HMP bertanggung jawab terhadap keaktifan masing-masing koordinatornya. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa di model deliver seperti itu ya. Biar pertama aktif dulu gitu. Kalau sudah aktif baru kita gerakkan mencapai tujuan. Nah, kalau nggak aktif padahal harusnya pengurusnya 20 yang aktif setengahnya, nah bisa jadi nanti kan kegiatan-kegiatan juga nggak akan maksimal. Dalam artian tentunya teman-teman yang aktif ini akan banyak lebih banyak tugas ya, karena yang harusnya dikerjakan teman-teman yang lain harus di-handle juga karena teman-teman yang lain tidak aktif. Nah, bagaimana nanti bisa dimotivasi atau di pendekatan kayak gitu ya. Namun kalau pendekatan-pendekatan secara organisasi nggak jalan, ya bagaimana pendekatan secara personal gitu ya. Nah, mungkin itu akan lebih kena gitu ya. Mungkin teman satu angkatan berarti ya diajak kayak gitu. Nah, itu gaya tadi ya, seni memimpin itu gitu. Karena di sini memang pure bagaimana bisa menggerakkan orang gitu ya, teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu atau pertanyaan monggo. Belum lanjut? Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Lanjut ya. Ini mungkin beberapa gaya kepemimpinan saja. Mungkin ada sebagai referensi. Yang pertama mungkin tentang telling ya, atau bagaimana pemimpin itu memberikan instruksi gitu ya. Nah, mungkin instruksi kemudian kayak SOP dan lain sebagainya sehingga di sini tidak banyak terlibat dalam proses pengerjaan tugas gitu. Yang pertama, telling itu memberikan instruksi. Kemudian yang kedua bisa selling atau kolaborasi antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi cenderung memberikan motivasi ya gitu. Kemudian yang ketiga ada participating atau partisipasi, bagaimana semua itu didorong ya untuk mengeluarkan ide, kemudian pemimpin itu mengarahkan ya dari ide-ide itu untuk tercapai atau apa ya, mencapai tujuannya atau percaya diri biar apa staf-stafnya itu percaya diri. Nah, kemudian ada yang mendelegasikan atau delegating, di mana pemimpin ini bisa mendeliver tanggung jawabnya kepada bawahannya atau apa istilahnya, kepada stafnya gitu. Termasuk mungkin terkait keputusan dan lain sebagainya. Nah, tadi ada 1, 2, 3, ini 3, 4 tadi ya. Ada kesalahan penomoran ya. Jadi ada 4 hal itu di sini bukan tentang mana yang terbaik ya. Jadi bagaimana
seorang pemimpin mungkin bisa mengkombinasikan berbagai model atau gaya ini kayak gitu ya, untuk menggerakkan semua bagian organisasi itu atau semua orang dalam organisasi itu bisa bergerak bersama, karena tadi setiap anggota organisasi itu bisa jadi sangat unik. Nah, ini adalah pengikutnya bisa jadi mampu, mau dan percaya diri, maka cukup didelegasikan gitu. Tapi bisa jadi stafnya juga tidak mampu, tidak percaya diri dan lain sebagainya, maka butuh apa? Memberikan ide, memfasilitasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus mampu melihat bagaimana kondisi organisasi kita atau staf SDM kita semuanya, kemudian dari situ kita bisa mengambil gitu ya, semua bukan hanya Mbak Kartika ya, tapi semuanya bisa memetakan gitu ya. Kepala departemen bisa memetakan seluruh staf, potensi stafnya itu seperti apa. Kemudian bidang pekerjaannya apa saja di departemen itu. Kemudian bisa mendeliver. Kalau satu orang mengerjakan ini kayak gitu. Bisa seperti itu. Bisa juga dikerjakan bersama kayak gitu dengan pembagian tugas. Nah, itu teknik-teknik apa ya? Teknik-teknik detailing eksekusinya ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi di lapangan. Dan ini nggak ada yang mana yang paling baik, itu enggak. Bagaimana ini bisa dikombin untuk mencapai tujuan organisasi itu. Saya lanjutkan ya. Ya, jiwa kepemimpinan apakah ada dalam dirimu? Nah, seorang pemimpin tentunya memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, di mana bisa dilihat dari teman-teman itu bisa melihat potensi dari seseorang. Misalkan ada teman yang bisa potensi desain grafis, misalkan bisa di bagian multimedia atau menghandle humas sosial media. Ada teman-teman yang mungkin pinternya nulis, nah kayak gitu dia jadi konten kreatornya. Ada teman-teman yang pandainya ngomong gitu ya. Nah, dia di bagian orasinya kayak gitu, dan banyak lain, banyak hal gitu ya. Ada teman-teman yang pinternya itu di codingnya atau yang lainnya. Oh, berarti dia bisa jadi narasumber di kegiatan-kegiatan workshop misalkan. Jadi harus dilihat, dipetakan potensi dari teman-teman semua itu seperti apa. Kemudian seorang pemimpin tentunya juga harus bisa mendengar dan memberikan arahan yang baik. Ya pemimpin juga harus jangan hanya meng-SMS staf atau mengkontak staf itu ketika terkait dengan pekerjaan gitu. Atau terkait dengan kegiatan-kegiatan kelembagaan atau kegiatan HMP. Jadi bisa wedangan bareng kayak gitu, diajak walaupun bayar dewe-dewe misalnya kayak gitu. Atau kegiatan-kegiatan di luar kegiatan organisasinya itu juga perlu dikembangkan mungkin ya, biar ikatan hanya ikatan HM tapi juga ikatan kekeluargaan yang mungkin akan lebih erat. Nah, di sana mungkin akan bisa mendengar, memberikan arahan dan lain sebagainya. Dan bisa menghargai keberhasilan orang lain, mau belajar. Karena saya kira kita semua itu dalam proses belajar. Jadi belajar itu nggak akan pernah berhenti kayak gitu. Kita akan terus belajar, saya maupun teman-teman semua. Bisa mengendalikan emosi ya, di bawah tekanan. Ini penting bagi seorang pemimpin, harus bisa berpikir jernih dalam kondisi apapun. Bisa jadi deadline kuliah banyak, kegiatan organisasi juga banyak, belum masalah-masalah yang lain, maka kita juga harus bisa kemudian
percaya diri dan berani untuk mengambil berbagai hal untuk mengejar tujuan dan impian tentunya. Nah, kemudian juga ada kutipan bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, kemudian ada banyak hal ya di sini, mungkin dikatakan pemimpin itu dilahirkan atau sebuah proses. Ya, mungkin teman-teman bisa menggali ke arah sana ya. Karena untuk kerajaan itu kan pemimpin itu dilahirkan ya. Anaknya raja dia raja. Tapi sampai ini sebenarnya pemimpin itu juga bisa diasah kayak gitu ya. Diasah teman-teman semua kayak gitu, jiwa-jiwa ke pemimpinannya kayak gitu. Nah, termasuk sekarang kan kita juga demokratis gitu ya. Sehingga bisa pemimpin itu bisa proses ya, bisa berjenjang. Ketika memang punya kapabilitas. Nah, oke. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Nah, maka bisa reward and punishment. Bagaimana ketika itu diterapkan dalam skala organisasi? Nah, bisa jadi reward and punishment ini bentuk ini karyawannya, staf terbaik bulan ini, nah gitu. Nah, ada bagian SDM atau bagian apa yang bisa membuat itu sehingga ada reward ya gitu. Misalkan ada yang nggak aktif ya didekati gitu ya untuk aktif, tapi ketika dekati sudah nggak ada etikat yang baik juga dikeluarkan. Organisasi juga nggak masalah juga, dia di sini juga hanya nama misalnya. Jadi memang harus ada seperti itu ya. Ada reward and punishment, dan di tataran HMP saya kira juga bisa diterapkan. Kemudian bisa menjadi mentor bukan mandor. Jadi bagaimana seorang pemimpin, karena di sini itu pemimpin ya pure organisasi nirlaba ya, nggak kerja gitu. Memang teman-teman itu gabung di situ untuk satu tujuan yang sama. Nah, jadi ya seorang pemimpin harus jadi pengarah gitu ya, bukan merintah gitu ya. Maka pendekatannya tentunya beda antara merintah sama mengarahkan. Antara manajer dan pemimpin itu pendekatannya beda. Kalau manajer mungkin garapan iki gitu. Nah, mungkin kalau pemimpin ayo kita sifatnya mungkin mengajak dan mengarahkan. Kemudian bagaimana memberikan motivasi juga pada tim gitu ya. Jadi mungkin ada sesi upgrading, ada sesi-sesi yang lain, ada lembar motivasi, ada misi acara HMP. Kemudian memberikan motivasi dan lain sebagainya ya. Atau bentuk yang lain. Kalau dulu saya ada bidang SDM itu atau internal itu ada lembar semangat, tulisan semangat gitu, yang dibagikan kepada seluruh anggota. Sekarang mungkin bentuknya bisa broadcast atau yang lainnya, yang ditulis misalkan dari ketua HMP atau mungkin dari koordinator atau yang lainnya. Dan juga bisa menggali masukan-masukan dari anggota ya, usul, masukan dan lain sebagainya itu seperti apa, biar dua arah. Nah, yang keempat, bersikap terbuka terhadap tim. Jadi tentunya kita juga harus menyampaikan banyak hal ya terkait kondisi organisasi, mungkin juga masalah keuangan, konflik gitu ya. Bisa jadi kan juga ada konflik, namanya manusia. Itu juga harus disampaikan ya. Walaupun mungkin ya sang pemimpin harus bisa manajemen konflik ya. Konflik ini siapa aja sih yang boleh mengakses misalnya sampai tataran mana, itu juga harus bisa memilahkan. Kemudian juga bisa memberikan jawab pada tim kayak gitu ya. Saya lihat di HMP ini juga sudah bagus, beberapa sudah jalan kegiatan-kegiatannya dan ada deliver ya kepada panitia-panitia. Saya kira sudah
proses perbaikan ke arah sana tinggal dipoles lagi ya, sehingga menjadi tim yang lebih solid dengan keaktifan teman-teman yang banyak. Oke, selanjutnya ini ada beberapa quote aja ya, hampir akhir materinya. Sebelum menjadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan, mengembangkan diri. Jadi sebelum menjadi pemimpin sebagai seorang pribadi, bahwa itu bagaimana kita mendewasakan diri kita, kemudian mengembangkan diri kita. Jadi ini menjadi bagian yang penting ya, bahwa secara pribadi kita harus dewasa dan mampu untuk mengembangkan diri. Tapi ketika kita sudah menjadi pemimpin, bagaimana kita juga mendewasakan dan mengembangkan orang lain. Jadi yang namanya pemimpin itu pikirannya sudah nggak hanya pribadinya, tapi juga sudah orang lain. Gitu. Bagaimana orang lain itu berkembang, bagaimana orang lain itu dewasa, bagaimana bisa membawa organisasi kita itu menjadi organisasi yang lebih baik. Kayak gitu. Dari Jack Welch ya, mantan CEO-nya General Electric. Kemudian yang kedua dari Ignatius Jonan ya, pernah jadi direktur KAI sama menteri itu. Pemimpin itu harus terlihat gitu ya. Ya kita sebagai pemimpin harus terjun langsung ke lapangan gitu ya. Ketika ada yang nggak aktif atau yang lainnya ya harus didekati gitu ya. Semua kegiatan terlihat bahwa kita menjadi komando dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu. Nah, kemudian yang di akhir ya, nah, semoga melalui Himakom ini ya, kelak akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, yang bisa memberikan perubahan dan kesejahteraan kepada rakyat. Nah, saya kira Himakom ini akan menjadi titik tolak yang bisa jadi kelak nggak akan teman-teman lupakan. Mungkin materi-materi kuliah teman-teman lupakan, tapi pengalaman teman-teman di Makom itu akan ingat gitu ya. Karena ini pengalaman memimpin yang nggak didapatkan dalam perkuliahan kayak gitu. Nah, semoga teman-teman semua kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik. Oke, saya kira itu teman-teman. Dari saya mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang dan lain sebagainya, mungkin bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke sesi diskusi, ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan Pak Rudi tadi. Halo Pak, selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak. Mas. Silakan. Cara agar sebuah organisasi itu pengurusnya itu solid itu gimana Pak ya? Agar semua departemen sama itu solid Pak. Gini Mas, sharing aja ya. Kalau saya dulu organisasi memang ada layernya ya, ada layer. Maksudnya gini, pastikan pemimpin inti itu solid. Jadi ketua, sekretaris, bendahara, ketua, koordinator departemen dan lain sebagainya itu solid. Bagaimana mereka solid? Ya ketika memang klop gitu ya. Harus klop gitu sebagai organisasi gitu. Jadi dimulai dari lingkaran terdalam dulu. Kalau pengurus intinya aja nggak solid, gimana mau menyolidkan staf yang lebih banyak? Maka langkah pertama solidkan dulu pengurus intinya kayak gitu. Nah, di AMJ di HP ini pengurusnya sampai level mana kan Mas Ansori, Mbak Kartika dan lain sebagainya yang tahu ya. Sampai level departemen,
bendera dan lain sebagainya misalkan. Nah, itu disolidkan dulu. Bagaimana menyolidkan? Nah, ini yang menjadi PR ya, banyak ya tentunya bisa ketemu lah kayak gitu, sharing lah, masalahnya apalah kayak gitu. Jadi jangan langsung bicara organisasi mungkin ya. Nah, itu mungkin salah satu caranya. Sharing dulu aja kayak gini. Persamaan visi misinya kayak gitu. Kalau sudah sama tujuannya kan tentunya akan lebih enak kayak gitu ya untuk bahas masalah organisasi. Ketika itu sudah solid, maka bikin komitmen bahwa setiap orang harus menyolidkan bagiannya masing-masing. Nah, kayak gitu. Maksudnya ya ketua departemen punya tanggung jawab untuk mensolidkan departemennya kayak gitu. Ya walaupun tadi ya, gimana caranya? Ya itu seni, Mas. Jadi bisa jadi satu orang itu diajak makan kewedangan aja sudah solid gitu ya sama organisasi. Ada yang perlu cara yang lain juga gitu. Jadi ya itulah seni menggerakkan orang lain. Kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu, Mas. Mungkin ada feedback, monggo. Halo, Mas Ansori, ada feedback, monggo. Cukup, Pak. Oke, gitu-gitu ya. Jadi ya itulah seninya organisasi. Dan ini miniatur dari kehidupan masyarakat atau nanti tempat kerja atau yang lainnya ya. Jadi dengan sebenarnya kalian itu terlibat di sini secara tidak langsung kalian itu sudah ya kurang lebih bentuknya Pak, organisasi, pekerjaan atau yang lainnya juga seperti lingkup kalian ini kayak gitu. Paham ya maksud saya? Oke, gitu mungkin. Ini santai aja ya, sharing-sharing aja ya. Harapannya semuanya bisa mengambil manfaat lah. Baik Pak. Begini Pak, tadi kan di materinya Pak Rudi ada sistem reward sama punishment ya Pak ya. Iya Mbak. Nah, saya mau tanya, misalkan ada anggota nih yang dari awal organisasi sampai sekarang itu nggak pernah ikut rapat rutin gitu Pak. Kira-kira apakah lebih baik didiamkan atau diberi suatu sanksi mengingatkan ini organisasi begitu Pak, bukan bekerja seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi. Kalau dikeluarkan pun apa namanya tidak terlalu berpengaruh gitu Pak. Nah kira-kira baiknya gimana? Nggak dengar suaranya, Kalau, Mbak. oh enggak, gini Mas, tadi Mbak Kartika menyampaikan bahwa kalau ada yang nggak aktif dari awal seperti rapat dan lain sebagainya, sebaiknya gimana? Di punishment atau didekati gitu ya. Kalau saya ya didekati dulu. Maksudnya dijelaskan, didekati, kemudian mungkin ditanya ya. Sebenarnya masih komitmen enggak kayak gitu dengan organisasi. Nah, kalau komitmen berarti harus punya tanggung jawab kayak gini. Kalau enggak, ya baru diambil langkah-langkah selanjutnya kayak gitu ya. Tapi sebaiknya menurut saya semuanya perlu didekati. Wong kita kan satu atap prodi ya. Nah, sehingga kan yang enggak aktif misalkan angkatan 2020 toh kan mereka kelak juga akan menggantikan kayak gitu. Nah, maka kan perlu pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menyiapkan generasi berikutnya itu lebih baik. Jadi sebenarnya periodenya 2009 itu ya secara tidak langsung melakukan kaderisasi persiapan untuk angkatan 2020 agar menjadi pengurus yang tentunya lebih baik kayak gitu. Kalau versi saya kayak gitu Mbak Kartika. Suara saya jelas Mbak?
Jelas Pak Rudi. Monggo kalau ada yang lain, ada sharing yang lain ya monggo. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau beri masukan tadi, udah ada 2 pertanyaan, beri feedback atau gimana, bisa disampaikan di sini. Silakan teman-teman Ini yang lain ya. mungkin Ini sifatnya sharing saja saya kira, jadi enggak biar semua kita satu apa ya? Satu semangat lah kayak gitu untuk majukan HMP Imakom. Silakan teman-teman kalau yang lain ada yang di-sharingkan. oh iya boleh on cam loh teman-teman. Oh iya, silakan. Nanti bisa di foto-foto boleh. Ini yang 2020 Mas Muhammad Nizam, Mbak siapa lagi nih? Mbak Dwinur ini 2020. Mas Reno, Iya Pak. Mas Ilham, Halo Mbak Dwi. Ilham 2019 Pak. Mas Ilham, Mas Ilham 2019. Mas Beni 2019 juga ya? 2019. Oh, ada Mas Tegar. Silakan kalau ada yang lain mau didiskusikan monggo. Oh ya Mbak Kartika, kemarin saya minta pesan ini ya. Tolong mungkin dibuat grup antara HMP dengan alumni-alumni ya. Ya di sana Gimana, Mbak? nanti kita dibuat grup WA atau seperti apa antara HMP dan alumni-alumni ya. Oh, grup alumni Tekanku. Nah, alumni TK sehingga nanti kan ada proses apa? Misalkan mau Itu ke KP, mau ada pekerjaan, gambaran-gambaran gitu punya komunikasi kayak gitu. Nanti bisa itu nanti saya minta kontak personnya ke Pak Rudi atau bagaimana, Pak? ya beberapa nanti tak kasih, terus nanti bisa dilacak dari teman-teman HMP kayak gitu. Nanti dari HMP di bagian apa yang handle misalkan humas atau seperti apa. Silakan teman-teman yang lain. Ya monggo, mungkin koordinator setiap bidang mau menyampaikan ada kendala mungkin selama mengerjakan proker bisa disampaikan di sini aja nggak apa-apa. Biar nanti ada solusinya bareng-bareng. Oh ya, gini Pak. Suara saya masih terdengar, Pak? Masih Mbak, monggo. Ini kan departemen akademis itu mau mengadakan kelompok belajar. Lah, kira-kira itu mau dibuat seperti apa ya, Pak? Kira-kira nanti mentornya siapa dan bentuknya kelompok belajar nanti itu gimana gitu, Pak? Ada masukan mungkin dari Pak Rudi? Mungkin sementara ya saya dulu, kalau dari mentor mungkin sementara saya dulu enggak apa-apa Mbak. Untuk bidangnya, kalau saya mungkin lebih kepada
ini ya, eh, robotika dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin sementara itu, dan nanti ke depan bisa dikembangkan jaringan kayak gitu ya, atau pemrograman dan lain sebagainya. Nanti kan yang di TK ini kan ada saya, Pak Afu sama Pak Arif. Nah, nanti kita bisa komunikasi untuk gantian kayak gitu. Nah, nanti bisa juga sampai ke ini Mbak, Itu nanti produk-produk, misalkan mau bikin produk unggulan lah kayak gitu, nanti untuk pendanaan bisa saya fasilitasi untuk pengajuan. Maksudnya gini, pendanaan untuk beli bahan ya, bisa saya komunikasikan untuk diajukan ke fakultas kayak gitu. Nah, nanti dari pihak HMP mendata dulu siapa-siapa teman-teman yang minat, nah kayak gitu. Nah, bentuknya ketika nggak banyak, kemarin Pak Dekan juga sudah boleh offline ya gitu. Jadi mungkin bisa ke kampus lah kayak gitu. Asalkan nggak banyak-banyak banget. Mungkin modelnya gitu. Atau ada masukan lain monggo. ya tadi saya juga mau menanyakan itu Pak, apakah boleh offline begitu? Apa namanya? Kan nggak semua ikut, kan apa namanya? Nggak banyak gitu loh Pak. Oh, sementara TK itu banyak prakteknya, jadi di kelompok belajar ini saya pengen lebih. Ya, gimana Pak? oh ya, anu aja. Mungkin perwakilan dari Mbak Kartika atau yang dari akademik itu kapan ke kampus kita bahas untuk teknis pelaksanaannya kayak gimana gitu ya. Boleh Pak, bisa. Nah, nanti juga kayak Mungkin Mas Farid gitu ya sebagai PJ-nya. Ya, halo Mas. Halo Mas Farid. halo. Ya gitu Mbak, mau kapan lah, mungkin minggu depan bisa Mbak Kartika sama Mas Farid atau yang lainnya ke kampus, kita ketemu, kita obrolkan teknisnya seperti apa, kira-kira apa yang perlu di prepare, dan kapan mulainya kayak gitu. Nah, mungkin kita mau belajar apa dulu kayak gitu, nanti kita teman-teman yang nyusun materinya apa yang pengen boleh, atau seperti apa kayak gitu. Dia nanti kita sesuaikan. Jika saya mungkin enggak bisa, mungkin bisa teman-teman yang lain juga bisa isi. Tapi sementara yang dari dosen dalam-dalam dulu ya, atau dosen TK dulu ya. Kayak gitu mungkin TK. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau didiskusikan di sini teman-teman? Silahkan, nggak apa-apa, santai. Oke teman, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ada masukan, ada yang lainnya monggo ya. Jadi saya kira ini kan diskusi, jadi bisa dari teman-teman nanti harapannya juga bisa ada ide-ide, kemudian bisa memfasilitasi semua teman-teman teknik komputer ya, karena ini kan HMP di teknik komputer bisa menjadi apa istilahnya ya, mahasiswa atau juru bicaranya kayak gitu. Gitu mungkin monggo. Mungkin Mas Ansori mau ada yang disampaikan Mas? Atau teman-teman yang lain?
ada misal ada kendala dalam proker bisa disampaikan di sini. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Ya Pak Rudi, untuk misal ada pembuatan sertifikat dalam webinar gitu, tanda tangannya masih sama seperti yang kemarin ya Pak? Untuk peserta. Oh, yang ngikutin saya tanyakan Pak Dekan itu kan tanda tangan sampai Pak Dekan ya. Jadi untuk minimalisir biar nggak banyak yang tanda tangan ya Pak Dekan sama ketua MP itu saja. Kemarin sudah clear yang kegiatan yang kemarin. Yang pembicara sudah Pak, ini akan dimintakan tanda tangan lagi untuk sertifikat panitia dan peserta. Gitu, Pak. Oh, oke. Ya, monggo nanti bisa dikomunikasikan sama Pak Dekan ya terkait itu ya. Ya, dulu itu saya sebelumnya kan lihat dari sertifikat organisasi lain begitu. Kalau apa namanya yang tanda tangan itu ketua panitia dan misal dari HMP nggih, prodi, kaprodi gitu, Pak. Oh, kayak gitu. Tapi ini masalahnya kemarin kan saya tanya Pak Dekan, jawabannya Pak Dekan seperti itu. Karena prodi itu kan sebenarnya nggak punya cap, Mbak. Yang ada cap itu kan fakultas, kayak gitulah. Okay. Jadi mungkin karena capnya fakultas, maka yang tanda tangan Pak Dekan, kayak gitu. Malah lebih kuat kan? Malah lebih baik saya kira. Maksudnya levelnya sertifikat itu kan jadi lebih baik karena kan level tanda tangannya sampai dekan kayak gitu. Baik, Pak. Gitu ya. Nanti dikomunikasi saja saya kira mudah lah. Berarti untuk kedepannya juga seperti itu nggih Pak tadi ya Pak? Kalau Ya, jika ada webinar atau acara lain. ya, tapi sebelumnya mungkin saya dikirimi format apa. Oh Pak, gini kayak gitu. Mungkin ada suatu bisa saya kasih masukan. Sifatnya ya masukan aja. Nggak tanda tangan di situ. Yep. Baik Pak. Oke, monggo yang lain kalau masih ada yang ingin disampaikan atau yang lain. Intinya saya berpesan aja teman-teman semangat ya dalam belajar berorganisasi atau mengelola organisasi karena saya kira di situ itu akan pengalaman yang nggak akan hilang kayak gitu. Bagaimana memanage, bagaimana mengatur rapat, bagaimana menggerakkan orang, bagaimana mengatur waktu antara kuliah dan organisasi itu skill-skill yang sangat penting ya gitu ya buat teman-teman semua kayak gitu. Jadi mumpung masih punya kesempatan ya monggo itu bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu ya. Gitu Mbak Kartika mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa diakhiri atau seperti apa monggo. Ini diagendakan berapa bulan sekali ya? Iya. Apa? Kalau yang ini mungkin 2 atau 3 bulan Pak, atau Pak Rudi mau berapa bulan sekali? Gimana Pak kalau 2 atau 3 bulan? Ya enggak apa-apa Mbak, baik 2 bulan atau 3 bulan. Tapi mungkin suatu saat ketika memang sudah kondisi membaik kita bisa outdoor atau seperti apa gitu ya. Misalkan lah ya ada agenda. Mungkin kan punya wacana di balik kambang lah atau seperti apa kayak gitu biar suasananya beda aja kayak gitu. Misalkan atau yang lainnya kayak gitu. Ya bisa Pak. Mungkin kalau ada pertemuan di luar juga sekali-sekali enggak apa-apa. Lebih baik gitu. Nah ya, kayak gitu Mbak mungkin ya. Tapi tetap ya, izin dulu ke ini ada ya, yang mau ditanyakan lagi ya. Izin dulu tetap memberitahuan ke fakultas atau yang lainnya. Okay. Tetap harus izin dulu ya Pak?
ya mau resmi atau enggak gitu. Ya maksudnya kan tetap ada pemberitahuan, saya Kalau kira lebih baik lah. sekedar oke. Oh, kalau sekedar Baik, Pak. ketemu saya kira juga enggak harus sih, misalkan. Tapi ya nanti kita lihat kondisinya aja, ketika mau ada rencana seperti itu kita koordinasi aja ya Mbak. Ya lebih enaknya seperti apa. Baik, Pak Rudi. Oke Mbak, saya kira seperti itu. Oke, sebelum ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau nggak ada, bisa saya akhiri. Halo teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi Cukup nggak? Mbak sepertinya. Cukup ya? Baik. Kok gitu. Mungkin saya akhiri aja ya Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Rudi Oke Mbak, telah sama-sama. menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya, terus beri materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua Pak. Oke. Mari kita, oke saya tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih semua. Semoga hari ini semua kegiatannya dilancarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.